Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Ya, senang sekali hari ini saya dipercayakan menjadi host dalam podcast ini yang bertema Ibu Bumi Menjaga Hutan dan Menjaga Sumber Kehidupan. Nah, kebetulan di sini sudah bergabung dengan Ibu Bumi dari Ngatatoro yang lokasinya berada di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Nah, bagaimana kabar Ibu? Kabar baik, saya dari Ngatatoro. Iya. Bagaimana perjalanan tadi dari sana? Tidak ada hambatan. Ya, kebetulan kemarin yang menuju ke sini. Kalau berjalan pagi agak susah ya. Nah, boleh kami coba diskusi sebentar. Ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kaitannya perempuan dalam menjaga bumi atau menjaga hutan terkait dengan sumber penghidupannya. Nah, untuk itu Ibu bisa perkenalan dan mungkin menjelaskan terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan saat ini di sana. Oke, baik. Nama saya Rukmini Paata Toheke. Saya dari Ngatatoro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Saya kalau di Ngatatoro dipanggil sebagai Tinangata. Tinangata itu ibu kampung yang juga terlibat di kelembagaan adat. Juga ada di organisasi perempuan adat. Nah, selama ini di Ngatatoro, selain ibu perempuan adat, itu Ibu terlibat dalam lembaga atau organisasi apa yang ada di sana? Ya, ada organisasi perempuan adat Ngatatoro, tapi saya lebih ininya di kelembagaan adat. Salah satu anggota kelembagaan adat sebagai Tinangata yang juga bekerja bagaimana bersama-sama. Kalau bicara tentang masalah lembaga adat, ruangnya itu bicara tentang kehidupan Katubua. Katubua itu dianggap sebagai hubungan manusia dengan alam. Dengan hintuwu, hubungan manusia dengan manusia. Itu yang diurus oleh kelembagaan adat. Jadi Tinangata punya peran penting di situ. Iya. Tinangata. Berarti kalau Tinangata ini ibu bumi ya? Atau ya, ibu kampung. Ibu kampung ya. Ya. Tadi sesuai dengan tema kita. Nah, ya. Berikutnya Ibu, kita mau lebih dalam lagi terkait dengan peran ibu bumi ini. Bagaimana terkait dengan membangun sistem ketahanan pangan di sana. Nah, bagaimana peran perempuan di sana dalam meningkatkan di tengah pandemi COVID ini? Otomatis semuanya terbatas terkait akses maupun beberapa informasi. Nah, apakah tadi bagaimana peran perempuan adat di sana dalam membangun sistem ketahanan pangan? Ya. Sebenarnya sejak dulu itu peran Tinangata itu luar biasa untuk ketahanan pangan, menjaga bumi. Salah satunya perempuan itu menjalankan tupoksinya sebagai Tinangata, Pangalai Baha, terus dia juga Potawari Bisa, dia Pobolia ada. Dan dia Tinangata itu kalau sejak dulu itu belum ada penyuluh pertanian, dia yang mengetahui kapan waktunya masyarakat bisa melakukan hambur bibit untuk bertanam. Jadi nebula itu yang dibilang nebula, lihat bulan dan bintang, itu Tinangata punya peran itu. Jadi dia juga menjaga kearifan. Teipopalia itu bagaimana hubungan manusia baik dengan alam itu diketahui oleh perempuan. Contohnya, kalau kami pada saat keluar buah padi, itu tidak boleh melakukan aktivitas pengrajinnya itu kain kulit kayu, tidak boleh. Karena tidak boleh mengambil bahan kain kulit kayu itu nakahawana. Jadi nanti dipikirkan atau diprediksi hasil padinya menurun. Jadi itu palia yang mengetahui dan menjaga itulah Tinangata. Ibu bumi itu yang menjaga. Berarti peran perempuannya di situ ya Bu ya, dalam mengelola sistem ketahanan pangan tadi. Nah, beberapa proses tadi berarti termasuk dengan perbintangan dalam menanam itu juga perempuan terlibat di situ ya Bu ya. Terus yang juga perempuan, saya bilang kalau orang bicara sekarang dengan bahasa akademisnya itu mitigasi bencana, misalnya bencana dan COVID situasi sekarang. Jauh sebelumnya itu perempuan adat itu atau Tinangata itu sudah lakukan. Contohnya, kami tidak sadar kalau orang tua Tinangata kami itu kalau menyimpan beras itu selain di lumbung padinya, dalam rumah itu tidak boleh disimpan dalam keadaan kotor. Jadi dia simpan belek-belek itu sampai 3 belek. Kalau tinggal 2 belek dianggap habis. Itu persiapan kalau terjadi situasi bencana atau apa baru digunakan.
Terus juga menggunakan pengawet, misalnya rica itu dibikin mariham mau, atau seperti sekarang orang bon cabe. Kalau dalam panen besar, dia keringkan sudah, terus dia simpan, tahan sampai 1 tahun. Dalam situasi bencana itu dia gunakan. Begitu juga kayu, dia simpan di havia, itu tidak boleh digunakan, hanya digunakan dalam situasi bencana. Yang diambil itu yang dari luar. Itu semua yang diketahui oleh Tina Ngata, dan dia menjaga itu. Ya Sobat Membine, tadi praktek-praktek kearifan lokal yang ada di Ngatatoro itu penting direplikasi karena memang secara turun-temurun meskipun panennya banyak tapi mereka bisa mengelola kayak tadi ada bahan makanan yang berlebihan bisa mereka simpan sampai dengan tahan 1 tahun. Nah ini pengalaman baik sebenarnya teman-teman sahabat Membine dimanapun kalian berada. Tema ini itu sebenarnya lebih membawa kita untuk lebih kreatif lagi dalam di masa menghadapi pandemi ini. Nah, terkait dengan itu, Ibu, bagaimana partisipasi perempuan adat dalam misalnya pengambilan keputusan dalam menentukan misalnya menanam atau mungkin ada melakukan aktivitas yang dalam menjaga hutan misalnya? Partisipasi perempuan itu punya peran khusus ya, karena mulai dari melihat bulan bintang, kapan waktu menanam, kalau untuk bertani, menghambur bibit itu pekerjaan perempuan itu. Terus juga menentukan bibit tanam, juga menanam. Nanti pada saat apa yang dikerjakan itu membajak itu partisipasi dengan suami istri misalnya itu laki-laki. Tapi perannya itu untuk menentukan apa yang akan ditanam kali ini. Misalnya saya punya sawah itu, saya yang menentukan. Jadi sekarang saya lagi tanam padi lokal. Ya walaupun umurnya memang lama 5 bulan tapi bagus, itu tahan penyakit tanpa harus menggunakan pestisida. Jadi dia ramah lingkungan gitu. Nah, satu lagi terkait dengan ini. Saat ini kan di secara global kita mengalami perubahan iklim. Nah, kira-kira apa dampak perubahan iklim bagi perempuan adat? Mungkin misalnya karena sering saat ini kan La Nina. Musim hujan tidak ditahu tapi tiba-tiba turun dan tidak menentu. Nah, bagaimana dampaknya terhadap perempuan itu? Ya, sebenarnya kami mendapatkan karena di sana petani musim hujannya itu tidak menentu. Yang harusnya diperkirakan sudah musim hujan itu terjadi panas. Jadi itu yang menentu. Terus ada bahan yang kami gunakan dalam ritual adat, dalam konsumsi itu misalnya tawe iki, daun yang kami gunakan untuk beberapa ritual dan untuk bungkus nasi itu pas dalam situasi ini dia mati semua. Kalau cuma satu tempat, kami merasa bahwa itu mungkin ada orang yang melakukan semprot atau apa, tapi ternyata hampir semua. Kami samping itu salah satu. Terus ada yang gagal panen di satu tempat. Jadi kalau dulu hampir tidak ada kami yang melakukan gagal panen karena kalau sudah hasilnya sedikit, rapakavoli, mereka istirahatkan lagi tanahnya 1-2 tahun, tidak ditanami, dibiarkan kosong baru dia tanami. Itu yang tapi ini sudah dilakukan seperti itu, ada yang jadi memang kami juga merasakan dampak. Terus sekarang ini yang dirasakan langsung itu buah coklat yang menjadi belanja masyarakat. Kalau beras kan sebagian besar disimpan, kalau coklat jadi belanja untuk biaya sekolah anak-anak itu berkurang. Kami merasakan dengan situasi mungkin karena panas, hampir rata-rata itu penghasilan coklatnya tidak ada tahun ini, jadi dirasakan betul. Iya Sobat Membine, tadi yang sering buang sampah sembarangan dan yang sering tebang hutan, nah itu dari perilaku buruk kita itu kemudian berdampak sama ibu perempuan atau perempuan adat yang ada di Ngatatoro atau di Indonesia secara keseluruhan teman-teman. Nah ini saya lanjut lagi Bu, ada beberapa ini pertanyaan. Nah, sekarang ini negara sudah mengeluarkan instrumen pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, hak kelolanya. Khususnya dalam perhutanan sosial itu salah satu bagiannya adalah hutan adat. Nah, apakah Ibu Rukmini saat ini sedang mendorong hutan adat di Ngatatoro sendiri? Ya, kami termasuk yang sudah panjang sekali perjuangannya. Memang kami tetap mendorong salah satunya itu skema hutan adat. Proses yang kami sudah lakukan cukup panjang ini, kami sudah mengusulkan mulai dari memetakan wilayah, mendokumentasikan kearifan, menuliskan hukum adat, dan sudah mendapatkan SK Bupati dan sudah diusulkan ke kementerian. Prosesnya juga sudah sampai, sudah ada inventarisir kemarin, sudah ada identifikasi.
Ya, kami juga sudah audiens dengan Dirjen kemarin dengan PSKL bulan November. Situasi pandemi terpaksa harus kami pergi. Kebetulan delegasi dari Ngatatoro memang saya memastikan kapan verifikasi teknis. Ya. Informasi terakhir kami kemarin sebenarnya ada surat resmi dari PSKL Jakarta dari Dirjen KLK itu tanggal 7 bulan lalu Februari. Tapi tertunda lagi SMS terakhir, WA terakhir itu akhir bulan Maret ini baru akan dilakukan verifikasi teknis. Nah, kenapa kami betul-betul mendorong pengakuan utuh mendapatkan SK hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup? Itu kami merasa bahwa pengakuan yang kami dapatkan dari Taman Nasional tahun 2000 itu baru pengakuan secara de facto. Ternyata kami, apalagi perempuan adat, akses dan kontrol dia itu di wilayah tertentu, itu kan di wilayah tradisional. Kami anggap kalau di kita kan sudah ada Wanangkiki, Wana, di Pangale itu kan wilayah kelola, di Pampa wilayah kelola yang perempuan yang bisa mengelola. Di sana ada obat-obatan, ada nompi yang bisa itu harum-harum itu. Ada juga yang kain kulit kayu, itu wilayah kelola perempuan. Nah, kalau kami tidak mendapatkan pengakuan utuh SK hutan adat, itu belum tentu kami bisa mengelolanya. Jadi harapan kami, keterlibatan perempuan juga, kami sudah ikut menandatangani peta wilayah adat kami. Kami ikut mendokumentasikan juga kearifan. Kami juga mengusulkan, jadi kami tahu tahapannya siapa. Walaupun pengusulnya ketua lembaga adat kami, tapi keterlibatan Tina Ngata itu mengawal sampai saat ini. Termasuk Ibu yang mewakili juga Tina Ngata tadi. Iya. Dalam mengawal prosesnya. Mengawal sampai melakukan audiens di balai, di Dinas Kehutanan, di Kabupaten Sigi, sampai ke Dirjen KSDA kemarin. Iya, Sobat Membine, semoga perjuangan Ibu Rukmini secepatnya bisa dilegalkan oleh pemerintah, karena memang penting sekali mendorong hutan adat ini bagi teman-teman masyarakat adat yang ada di Ngatatoro. Dan apalagi tadi ada banyak memang lokasi ruang-ruang perempuan yang harus dilindungi. Yeah. Dan juga tadi banyak praktek-praktek yang secara konservasi itu sangat berkelanjutan dan baik sekali sebenarnya. Nah, ini yang satu lagi Bu, pertanyaannya, jika seandainya ini dari beberapa pertanyaan tadi, jika hutan rusak, nah itu bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas hidup perempuan, misalnya terkait akses terhadap air, tumbuhan obat, atau daun-daun seperti tadi. Kami merasa bahwa skema yang kami dorong SK hutan adat ini bukan berarti kami itu memiliki dan membiarkan masyarakat kami melanggar kearifan kami. Kearifan leluhur kami itu sudah ada. Tata mengelola hutan itu di mana misalnya taolo, pinggiran hutan itu, pinggiran air itu tidak boleh dikelola. Jadi kami kenapa ada zona pemanfaatan yang itu misalnya Wanangkiki itu, kalaupun ada SK hutan adat, kami kan mengusulkan itu dari 22.950 hektar wilayah adat keseluruhan Ngatatoro, karena 12.500 itu masuk di wilayah administrasi Poso, 11.000 sekian saja masuk di Sigi. Kami hanya mengusulkan 9.000 lebih yang akan masuk di SK hutan adat. Itu pun kalau dia masuk hanya di bagian Wana satu, sebagian Wanangkiki tidak. Nah, kalau pun masuk di Wana itu tidak akan berubah fungsi. Wanangkiki dan Wana tetap jadi Wanangkiki. Yang akan dikelola itu hanya ada di wilayah Pampa dengan wilayah Pangale. Pangale itu bekas kebun. Dan kami sudah punya aturan adat, masyarakat hanya boleh mengelola ketika ada izin kelembagaan adat, dan betul-betul misalnya yang tidak punya tanah. Karena mengelola tanah itu saya saja tidak cukup setengah hektar padiku, 2 rumah tangga yang makan, saya panen lagi belum habis padiku. Jadi kalau dikelola memang secara arif, itu tidak akan pernah habis. Bukan butuh berhektar-hektar untuk merusak. Jadi kami punya filosofi mahintuwu, mampanimpu, katubua, toiboli, topehoi. Jadi bersolidaritas, bergotong royong, menjaga sumber daya alam itu karena pemberian Sang Pencipta. Jadi kita hanya boleh mengelola secara arif. Ketika kita serakah mengelolanya, kita berdosa 7 turunan. Seperti itu. Itu arti filosofi itu. Ya, Sobat Membine, kalau mau jalan-jalan ke Ngatatoro, bisa bertemu Ibu Rukmini dan mengetahui praktek-praktek atau nilai-nilai tadi yang ada di Ngatatoro. Karena memang dari cerita Ibu Rukmini tadi terkait dengan perlindungan
hutan dan perlindungan hak perempuan itu baik sekali untuk direplikasi, dan memang untuk penentu kebijakan lebih lebih sensitif yang terhadap perempuan sehingga bisa membangun ke depannya. Nah, ini terkait dengan ini Bu, soal pengalaman Ibu selama ini dalam mengusulkan perhutanan sosial, khususnya hutan adat dan pengelolaan hutan selama ini. Bagaimana cara Ibu memastikan perempuan itu memiliki akses, entah itu ikut berpartisipasi ataupun misalnya terlibat dalam mungkin rapat desa atau pengusulan hutan adat kemarin? Ya, kalau itu sebenarnya panjang ceritanya. Kami ruang perempuan itu diperjuangkan dari 94 berjuang itu 2001 baru diakui Tinangata itu terlibat dalam kelembagaan adat. 2001. Jadi dari situ, karena sejarahnya memang ada, dia punya fungsi menjaga hutan itu ada. Dia punya pengetahuan tentang kearifan. Kalau tidak dilibatkan, kerusakan hutan, kerusakan bumi itu pasti terjadi. Jadi itu dipastikan. Nah, kelembagaan adat itu sudah punya aturan kalau tidak melibatkan Tinangata itu tidak valid keputusannya, jadi tidak diakui. Dan di pemerintahan desa juga sekarang sudah mengangkat itu. Bahkan yang pertama, orang biasa belajar tentang kesetaraan, keadilan, bagaimana kepemimpinan perempuan itu biasanya mereka cerita itu belajarnya dari Ngata Toro. Karena kami yang duluan tahun 2001 Agustus itu deklarasi Tinangata itu untuk bisa berdaulat di dalam pengambilan keputusan. Jadi direvitalisasi. Perannya itu dulu ada. Terbukti dulu Tiharapa pemimpinnya ada Hangkalea, itu perempuan-perempuan tangguh yang tahu tentang perbintangan. Itulah yang dikembalikan. Dan perannya sebagai Tinangata dan pengalih baha. Nah, kaitannya dengan pengusulan kami tentang hutan adat, itu kami pastikan di dalam mendokumentasikan kearifan kami pastikan ruang kontrol dan ruang akses perempuan di hutan itu di mana. Kami tidak boleh hanya mendapatkan hanya ruang kontrol, tidak ruang akses, tapi tidak punya hak untuk mengontrol. Jadi kami juga pastikan itu. Jadi betul-betul kenapa lebih banyak harus di kampung, di kelembagaan adat terlibat, ada organisasinya sendiri juga, organisasi perempuan adat Ngata Toro juga ada. Dan kami tidak hanya mempersiapkan sekarang, mungkin baru ada di Ngata Toro. Ngata Toro sudah ada sekolah alam, itu hampir 5 tahun. Usia SD, itu sekolah alam. Sekolah alam. Usia SMP, kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, itu sekolah adat. Dibuka sejak Agustus tahun lalu. Kebetulan di samping rumah saya tempat sekolahnya. Sekolah adat. Saya juga inisiatornya dan salah satu guru juga. Guru tentang adat Hintubu dan Katuhua, juga ada Pak Krispus dan tokoh-tokoh adat lah yang kami mengajar. Karena kenapa? Kami selalu mendapatkan pertanyaan, kalau hutan kamu sudah mendapatkan pengakuan negara, jangan-jangan ada yang menjadi preman adat terus mengelola dengan serakah. Nah, kami punya persiapan ke depannya, anak-anak inilah yang akan mengontrol. Dia tahu kearifan ini dijaga, jangan hanya teori, tapi akan dilakonkan turun-temurun, tidak akan habis di kita dan di generasi muda yang ada sekarang. Nah, Sobat Memine, tadi Ibu Rukmini ternyata sudah membuat sekolah adat yang ada di Ngata Toro sendiri. Teman-teman bisa jalan-jalan ke sana untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses pelaksanaan itu, atau lebih khususnya budaya yang selama ini kita di Palu sendiri juga masih bagaimana caranya perempuan keterkaitannya dengan hutan. Tapi hari ini terjawab dengan penjelasan Ibu Rukmini tadi. Saya lebih dalam lagi nih Bu, terkait dengan nilai-nilai adat tadi. Bagaimana nilai-nilai adat ini dia berkontribusi terhadap konservasi sehingga terjadi pengurangan deforestasi atau kerusakan hutan di sana. Karena memang dari citra satelit yang beberapa informasi yang saya dapatkan dari Landsat 7, Landsat 8, deforestasi yang ada di Ngata Toro itu minim. Bukan tidak terjadi, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan tempat lain. Nah, itu bagaimana nilai-nilai adat itu mampu mengontrol itu? Iya, sebenarnya sudah ada aturannya toh dengan kita menjaga yang disampaikan ke kita itu Tepe Palia, Tepe Tagi. Jadi yang pantangan itu yang saya bilang Tepe Palia. Yang saya bilang kalau dalam situasi keluar buah padi tidak boleh ada aktivitas semuanya ke hutan. Terus Tepe Tagi itu misalnya kalau kami meninggal, perempuan meninggal itu 9 hari itu diombo. Selama diombo 9 hari itu tidak boleh ada aktivitas ke hutan. Dengan otomatis tidak ada aktivitas apapun. Mau ambil kayu, ambil rotan,
yang umbut rotan yang bisa diizinkan dikonsumsi itu tidak boleh semua. Kalau laki-laki selama 7 hari. Nah kalau berturut-turut orang meninggal itu tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas di hutan. Kecuali ada izin di lembaga adat. Misalnya ombonya hanya 3 dusun, 2 dusun itu diizinkan untuk misalnya orang ambil kayu api untuk kebutuhan pesta duka itu diizinkan. Tapi kalau aktivitas lain tidak. Terus yang lain kami memang sebenarnya berkelahi selalu kalau ada orang yang mengizinkan kayu dikeluarkan dari Ngatatoro. Walaupun kemarin sempat keluar harus diakui. Itu kebutuhan pasca bencana. Pasca bencana banyak yang membutuhkan untuk rumah tinggal sementara. Jadi tidak ada tempat lain kecuali di Ngatatoro. Walaupun itu tidak di wilayah yang dianggap Taolo, di pinggiran sungai, tidak. Ada di wilayah yang bisa diambil, tetapi kan pergantiannya itu walaupun mereka tanam itu akan lama baru tumbuh lagi. Kami menyayangkan itu. Nah, disampaikan bahwa nilai-nilai adat itu menjaga di mana yang memang bisa dikelola. Taolo itu tidak bisa, pada saat Tipetagi tidak bisa, pada saat Pupalia itu memang tidak bisa. Dari cerita Ibu tadi memang masyarakat adat di Ngatatoro sudah melakukan konservasi, bahkan dengan perilaku tadi hutan itu bisa terjaga sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, menurut Ibu sendiri, selama perjalanan Ibu dalam melakukan pendampingan penguatan masyarakat adat di sana, apa ancaman terbesar yang pernah Ibu dapatkan? Ancaman dalam artian mungkin ada yang diizinkan untuk tiba-tiba mengelola hutan atau tambang mungkin, apakah ada Bu di sana ancaman yang menurut Ibu itu sangat riskan sekali dan berdampak sama perempuan? Ya, kami sebenarnya dengan punya keinginan besar mendorong salah satu pengakuan SK hutan adat ini kami ingin dapatkan karena kami punya wilayah adat itu sangat kaya ya. Ada salah satu tempat saya bilang tadi itu Pangemoa. Pangemoa itu kan tempat tambang emas leluhur kami. Nah, kalau kami tidak punya pengakuan negara, itu otomatis bukan kami yang menentukan apa yang akan dikelola di situ. Itu pasti akan dikasih izin dari Jakarta kah, dari provinsi kah, dan kami akan jadi penonton. Dan terus dampaknya untuk lingkungan kami, anak-anak kami, generasi kami ke depannya itu akan menerima dampak hancurnya hutan itu yang kami jaga selama ini. Padahal kami percaya kenapa kami itu ada 3 dusun mendapatkan sertifikat pertanian organik sudah ada dari gubernur kemarin itu karena memang kami tidak melakukan pemupukan, tidak melakukan penyemprotan. Itu masih subur tanahnya. Kami percaya dari hutan itu air itu sudah jadi pupuk karena banyak hewan yang mati di sana, ada kotoran hewan, ada daun yang busuk-busuk, terus dia mengalir sampai ke sawah kami. Itu yang kami percaya yang diwariskan oleh misalnya ibu saya diwariskan sama kita, mengairi sawah itu sudah sudah pupuk. Jadi tidak perlu dia dipupuk, hanya pengolahannya saja yang perlu ditingkatkan. Misalnya kalau dibajak itu harus 2 kali diistirahatkan, dia betul-betul dia kayak ada daun gamal bisa dihambur. Terus kalau dia kena hama pakai bambu palu bulu supaya hilang hamanya. Jadi semuanya kearifan itu sebenarnya ada. Nah, kalau itu SK tidak ada, ini saja kemarin sudah ada pengakuan di tahun 2000 dengan Banjar Taman Nasional itu kan. Nah, tapi kami tidak bisa punya akses untuk menentukan apa yang kami mau kelola di wilayah adat kami, walaupun itu di Pangale. Itu tetap menjadi otoritasnya Taman Nasional. Ketika itu diklaim 18.000 lebih ada wilayah konservasi Taman Nasional. Ketika dia punya penelitian, yang menentukan siapa yang berhak meneliti itu Taman Nasional, bukan kita. Padahal sudah ada kesepakatan bersama. Nah, berarti penting kita mendorong SK hutan adat supaya ada pengakuan di kita tetap duduk bersama. Kami tetap juga menjadi mitra dengan Taman Nasional, menjaga bersama bahwa memang kita butuhkan mereka untuk sama-sama mereka menjalankan juga aturannya di wilayah konservasi, tetapi di wilayah kelola masyarakat yang memang dia kelola secara tradisional juga itu dengan kearifan itu dia juga menghormati itu harapannya. Ibu terkait dengan mungkin advokasi ada investasi yang masuk di sana, pernah punya pengalaman Bu soal ada pengusaha kayu yang sensor atau bagaimana? Pernah pengalaman Ibu? Ya. Advokasinya?
Saya sudah sejak tahun 2000 diangkat sebagai Tinangata ikut nota ngaran wada sebagai hakim adat kalau di ininya. Itu sudah ancaman pertama itu kan ada orang sesama masyarakat yang dari NTB lalu tiba-tiba ambil gaharu kami tanpa izin dengan lembaga adat, dia masuk saja. Terus ketika ditangkap oleh Tondongata kami, Tondongata itu penjaga hutan, dia bilang saya masuk saja di mana hutan-hutan itu, saya tidak pernah ditangkap, tidak pernah diurus. Saya bilang kami di sini ada aturan adat, tidak boleh asal masuk. Jadi kenaannya 2 pasal kalau di adat. Masuk tanpa izin, terus mengambil hasil ini. Akhirnya dia patuh. Itu terus untuk di negara itu pernah ada perusahaan CVK Adi Dharma, itu tiba-tiba ambil hampir 50 hektar. Itu dia awalnya tuh ambil kayunya juga menanami. Itu masih usia kita mungkin saya masih SMA ya. Itu sudah itu. Tapi sekarang kami sudah ambil kembali karena kemarin ada konsep Tora. Itu sudah masuk di tanah objek karena itu masih di wilayah Pangale, bekas kebun orang tua yang dia ambil itu. Tapi tapi kan kepala desa pada saat itu kan tidak tahu, tidak bisa menolak kalau tiba-tiba ini perusahaan sudah ambil, sudah ada izinnya, dia hanya bisa. Kalau sekarang kan kita sudah lebih kritis, kalau itu memang wilayah kita, itu wilayah kelola masyarakat, kita pertanyakan. Kebetulan sekarang itu kita berhasil sudah ambil. Tapi memang 50 hektar dan kayunya sudah diambil semua itu wilayah Pampa. Iya, tapi memang tadi prosesnya itu panjang ya Bu ya dalam melakukan advokasi. Nah, ini beberapa lagi tuh yang ingin kami ketahui dari Ibu. Kira-kira kenapa Ibu secara personal mau memfokuskan diri atau mendeklarasikan diri di isu masyarakat adat ini, Bu? Saya tidak tahu, mungkin karena saya terlahir dari anak yang sudah katanya bandel dari kecil, walaupun saya perempuan, tapi sebenarnya di usia SD saya itu pemain bola. Nah, jadi sobat Mambine, Ibu Rukmini itu pernah jadi pemain bola di usia SD. Jadi terus sekolah di pertanian. Pulang-pulang tahun 90 sudah menikah dan sudah punya anak pertama, kedua tinggal di kampung, merasa bahwa ada yang aneh. Kita tidak ada gunanya sekolah sebagai perempuan. Jadi tidak ada gunanya sekolah karena tidak bisa bersuara di masyarakat ternyata ya pada saat itu. Jadi terpikirlah kalau seperti ini terus-menerus, saya mending tidak tinggal di kampung saya keluar untuk jadi pembisnis biar didengar suara saya. Tapi setelah itu saya menggali. Saya mengetahui peran Tinangata itu digali dari 94, 95, 2001. Jadi saya punya cita-cita, saya melakukan itu notaba. Kami bilang itu notaba sama yang buka sawah. Sudah meninggal saya, hasil sawah itu saya tidak rasakan, pasti anak cucu saya. Jadi yang saya lakukan itu notaba. Jadi targetku itu satu saja, supaya perempuan dihormati dan di dalam pengambilan keputusan. Karena perempuan itu menjaga bumi itu luar biasa. Menjaga bumi dan betul-betul dia konsisten itu luar biasa. Dia mengetahui kapan waktunya bercocok tanam, kapan waktunya menghambur bibit. Dia mengetahui nakahoana, dia mengelola kain kulit kayu. Tapi kalau pada saat keluar buah padi itu tidak berhenti. Walaupun ada orang membeli harga semahal apapun, dia tidak akan berani. Tidak boleh. Karena itu akan merusak padi seluruh Ngatatoro. Jadi itu kepercayaannya. Jadi tidak setiap saat kain kulit kayu itu bisa diproduksi. Jadi kalau orang jual 1 juta itu hargailah. Karena memang waktunya tertentu saja untuk mengelola itu. Tadi pesannya Ibu Rukmini bahwa perempuan itu dalam menjaga bumi itu arif sekali dalam menjaga bumi. Karena memang perempuan tahu kapan menanam dan kapan yang dipanen. Nah, ini Bu, pertanyaan terakhir kita ini Bu, kira-kira selama ini apa tantangan atau hambatan Ibu dalam mendorong pengakuan hak hutan adat ini, Bu? Tantangannya di masyarakat itu sebenarnya cukup banyak, apalagi di kampung ya. Pertama, pengakuan perempuan itu kami bilang itu pengakuan di mulut atau teori. Ya, melakonkannya itu cukup sulit, bertentangan dengan situasi yang sudah berjalan lama dan tiba-tiba kita minta untuk melibatkan perempuan. Terus ketika kita berdialog, saya tuh nyamannya itu berdialog itu di luar ketika misalnya kayak kemarin delegasi ke kementerian, ketemu dirjen itu saya jadi juru bicara karena yang saya bawa dari Mas Ewo, dari Lindu, terus yang dari Moa dan Ngatatoro. Jadi mereka mendelegasikan ke saya. Tapi ketika misalnya di Ngatatoro, itu otomatis ke lembaga adatnya harus dipimpin oleh ketuanya. Itu pasti laki-laki. Dan pengakuan masyarakat itu kepada perempuan, kalau di Toro itu walaupun cukup lama dan diakui,
itu kami anggap itu masih tetap harus dikawal. Kapan kita lengah, kearifan pun itu masyarakat itu masih ada, karena harus diakui Ngata Toro itu bukan lagi orang masyarakat Toro semua, tapi sudah banyak yang orang luar yang merasa bahwa dia punya hak juga untuk melihat situasi sekarang jangan-jangan sebagai ancaman perempuan betul-betul menjaga keseluruhannya, ya kebiasaannya mengakses seenak hatinya di hutan itu kan perempuan yang paling mengawal itu. Jadi itu ancaman buat kami, ancaman di perempuan juga. Jadi kita yang merasa kenapa penting ada sekolah adat, penting kelompok-kelompok perempuan, karena kita tidak boleh sendiri, harus banyak orang dan betul-betul melibatkan diri di semua lini. Tapi yang paling penting kalau saya sampai ke tingkat provinsi. Provinsi kemarin saya didorong itu Pergub Peradilan Adat itu perjuangan keras teman-teman dari ini dan bicara tentang kepentingan Tinangata itu masuk dalam Pergub itu. Jadi pedoman peradilan adat itu untuk mendorong kelembagaan adat melibatkan Tinangata itu sudah ada rujukan hukumnya. Jadi itu sampai ke rujukan hukum. Iya. Ibu, seandainya dari proses ini telah terbit SK penetapan hutan adat, ya. Apakah ada kekhawatiran itu hanya secara simbolik yang berdampak tidak jalannya program hutan adat tadi? Bagaimana kekhawatiran atau Ibu, maksudnya mitigasinya Ibu terkait dengan itu? Ya, kami merasa bahwa perjuangan panjang kami untuk mendorong ini itu jauh sebelum Wanapusangke. Tapi kami tidak merasa bahwa kami terlambat. Malah kami merasa bahwa ini penting kita kawal, penting kita tunggu betul-betul sesuai pemerintah punya waktu untuk memberikan kita pengakuan itu. Karena walaupun dia belum berikan secara yuridis hukumnya, kita sudah mengakui bahwa kita sudah melakukan proses ini. Kita akan mendorong, kita sudah punya dokumen SK hutan adat. Nah, ketika kami pun mendapatkan itu, harusnya tanggung jawab pemerintah tidak lepas tangan. Oh, kami sudah SK-kan sekian ribu. Jadi kami tidak mengawasi dan tidak ada apa-apa. Kami malah minta, kami sudah menyiapkan. Jadi ada kelompok kerajinan kain kulit kayu, kelompok anyaman, itu sudah disiapkan. Kedepannya ketika SK ini ada, kan harusnya ada dirjen yang mengelola pemberdayaan masyarakat itu. Yang selama ini kami sudah berkontribusi besar luar biasa menjaga hutan kami, karena kami tahu kepentingan besarnya di kami. Kalau hutan kami rusak, katubuah kami rusak, kehidupan kami juga rusak. Kami hutan itu kami panen katubuah. Kehidupan kami rusak, air tidak akan mengalir ke sawah kami, tidak bisa kami konsumsi dengan baik, itu akan rusak. Kami sudah menjaga berkontribusi besar untuk itu masyarakat kami. Nah, kalau kami juga mendapatkan pengakuan, SK itu ada tiba-tiba juga kami dilepas dan tidak itu, kami tidak tinggal diam. Karena pemberdayaan masyarakat dilakukan itu terus-menerus. Selama ini mereka sudah melakukan itu. Di 18.000 sekian itu wilayah pengawasan itu oleh mereka sendiri. Kami kan hanya kalaupun dilibatkan sekarang ketika ada Tondongata, itu baru tahun-tahun ketika kita melakukan perjuangan. Sebelumnya kan tidak ada sama sekali. Ibu, terakhir, kira-kira apa harapan Ibu di Hari Perempuan Internasional ini terhadap perempuan adat ke depan? Ya, saya pikir harapannya sekolah membina ini buat saya kawan luar biasa yang mereka, saya ingat sebelum pandemi COVID, saya juga diundang di 8 Maret 2020 kemarin untuk seminar bagaimana memperingati Hari Perempuan Sedunia, dan harapannya ini juga masih rangkaian dari 8 Maret Hari Perempuan Sedunia kita betul-betul, karena masih banyak kalau bicara tentang kekerasan perempuan itu masih sebenarnya itu masih pekerjaan berat. Teman-teman sekolah membina tentu punya data yang valid bagaimana situasi perempuan. Belum lagi perempuan adat. Kekerasan itu sebenarnya juga bukan hanya kekerasan fisik. Kami bilang itu banyak kekerasan perempuan berbasis budaya. Pembagian warisan tidak sempat disinggung tadi, itu sebenarnya yang diperjuangkan oleh kami juga. Misalnya pembagian warisan. Pembagian warisan itu kan sebenarnya tanah sawah, isi rumah, dengan rumah itu untuk anak perempuan. Tanah kebun dengan sapi kerbau untuk anak laki-laki. Tapi kalau tanah sawah, ketika saya meninggal, itu tidak otomatis menjadi milik anak saya. Itu akan direbut oleh saudara laki-laki, dan ketika di peradilan adat itu akan dimenangkan oleh saudara laki-laki. Nah, baru Ngata Toro yang melakukan revitalisasi dan itu sudah berhasil. Itu baru berapa tahun terakhir. Tapi sebelumnya kami selalu kalah. Dan di tempat lain itu belum dilakukan.
Nah, saya bilang Hari Perempuan Sedunia inilah kan teman-teman Sekolah Membina itu menjadi media corong untuk menyuarakan bahwa kita masih tetap berjuang melakukan advokasi pelayanan bersama kepada perempuan, masih banyak korban perempuan. Baik, Ibu Rukmini, terima kasih sudah memberikan cerita sebenarnya ini cerita baik sekali terkait dengan pengelolaan hutan untuk bagaimana bumi itu terjaga. Nah, jika hutan rusak, maka perempuan juga akan terdampak dari akibat kerusakan hutan itu. Sehingga penting teman-teman dimanapun sahabat Membina ini berada, itu diharapkan jangan buang sampah sembarangan dan jangan merusak hutan karena itu akan berdampak pada perempuan, di mana Ibu Rukmini tadi sudah menjelaskan dampak terhadap kerusakan hutan bagi perempuan di Ngatatoro. Nah, demikian saya Given, host dari diskusi Ibu menjaga hutan dan menjaga sumber kehidupan. Oke, Sobat Membina, ikuti terus channel Psikolog Membina, like dan subscribe, serta beri komentar terhadap semuanya sehingga channel ini terus berkembang, dan dukung terus produk-produk ramah lingkungan, ya. Dan ini sangat membantu ekonomi perempuan yang selama ini dibangun oleh teman-teman Psikolog Membina. Ya, ada dan minyak kelapa. Ini ada minyak kelapa dan beberapa. Nanti teman-teman bisa datang langsung ke kantor Psikolog Membina, tanya-tanya, dan ketika teman-teman memberi, teman-teman akan berkontribusi terhadap penguatan kapasitas perempuan yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih sahabat Membina. Salam keadilan. Salam keadilan.